Tapi kan Polri tentunya pada saat melakukan penyelidikan melihat ini semuanya perkaranya secara keseluruhan. Diperiksa kemarin kalau saya tidak salah dengar 39 saksi ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada 51 dokumen dari UGM yang diperiksa. Kemudian sampai lembar berita acara ujiannya pun diperiksa. Kemudian ada teman-temannya juga yang diperiksa. Kemudian ada juga foto-fotonya diperiksa. Jadi tentunya penyelidik ini melihatnya secara keseluruhan. Jadi dari itu semua dapat dikonkludkanlah bahwa ijazahnya ini ijazah yang sah. Oleh karena itu tidak terbuktilah adanya pemalsuan atau ijazah yang palsu. Oleh karena itu dihentikan. Jadi harus kita rubah sedikit nih cara pikirnya. Jangan kita lihat bahwa oke, karena itu bahasanya adalah identik maka belum tentu otentik. Bukan. Penyelidikan ini kan keseluruhan, menyeluruh. Jadi kita harus sangat hormati dan justru kami sangat apresiasi kepada para penyelidik yang sangat komprehensif yang menurut kami kalau pertanyaannya adalah a question of authenticity ditanya kepada penerbit, simple sebenarnya menurut kami. Maksudnya ke UGM? Ke UGM. Ya? Ketika UGM bilang itu produk kami, selesai. Sama kayak uang Mbak. Mbak menyatakan uang ini palsu. Ditanya ke BI. BI bilang asli, saya mengeluarkan. Bagaimana? Masih bilang mau dipertanyakan lagi? Tapi nggak apa-apa, dibawa ke polisi. Polisi bilang, oke, saya uji dulu ya, diuji secara forensik, dibawalah ke BI-nya, dibawa, ditanya BI-nya yang pencatatnya. Tidaknya Mas, berkali-kali sudah saya sampaikan ya gitu. Sebelum menjadi sebuah ijazah, itu proses yang tadi disebut Pak Susno itu, apakah terjadinya satu hal yang disebut identik ini ada sebuah proses. Apa jadinya? Kalau kemudian publik itu benar-benar bisa mengerti dan saya sanggup untuk membuktikan, atau kemudian kita lihat lagi skripsi yang ditulis skripsi oleh Joko Widodo itulah skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya. Lembar pengesahannya bahkan penandatangannya diragukan oleh putrinya sendiri. Putrinya sendiri pun bahkan Pak Profesor Dr. Insir Ahmad itu mengatakan bahwa nama ayah saya tidak pakai OE, nama ayah saya pakai U pada Ahmad Sumitro. Bahkan melihat tanda tangannya dia ketawa. Mbak Aud, Greenberry ini itu dia mengatakan, loh ini kok aneh gitu. Jadi artinya lembar skripsi yang tidak ada pengujiannya itu kemudian bisa ditentukan tuh asli atau tuh otentik oleh UGM. Ini yang pantas dipertanyakan. Kenapa bisa itu terbit ijazah dengan skripsi yang saya harus bilang maaf abal-abal seperti itu. Aduh. Iya. Pernyataannya nggak main-main ya. Oh, nggak main-main. Beneran ini memang. Nggak pernyataannya nggak main-main, Mas Yakub. Abal-abal katanya. Ya itu kan semua opini Mas Troy ya. Kita ya fakta hormati dan silahkan. Tentunya kan penyelidik kemarin sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Skripsinya diperiksa, ditanya juga kepada teman-temannya, dosennya semua. Dan ini semua kan sudah jelas. Ini kan kita negara hukum, Mbak. Kita tidak bisa hanya menggunakan opini narasi. Jadi kan kalau itu semua mungkin akan lebih berimbang gitu. Sempurnanya kemarin itu dua-duanya dihadirkan sebagai saksi pelapor kan gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada kecurigaan, terbangun sebuah kepercayaan. Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Kenapa kemudian dianggap satu pihak dari Mas Roy? Seharusnya memang kedua belah pihak saksi pelapor dihadirkan untuk memberikan keterangan klarifikasi juga. Ini yang kemudian menjadi pertanyaannya di situ. Ya, kalau saya tidak salah dengar, pelapor juga diundang untuk memberikan. Tentunya kan ketika membuat laporan, pelapor kan harus memberikan dong tuduhannya apa sih, keterangannya silahkan dong. Kenapa palsu, buktinya mana, itu kan. Itu Mas, harusnya begitu. Dan tentunya diundang 2 kali, ternyata tidak hadir juga. Benar begitu Mas Roy? Saya sih bukan bagian dari TPUA, bukan pelapor, tetapi saya hanya diminta oleh TPUA waktu itu untuk kemudian menjadi ahli pada saatnya. Jadi ketika kemudian kemarin yang saya dengar sampai dengan hari ini, saya belum dengar bahwa pelapor itu atau TPUA dalam hal ini Bang Egy Sujana ya itu menyatakan dia diundang. Bahkan dia mengatakan kaget ketika mengetahui wah tiba-tiba Bareskrim udah jualan. Tapi tadi kata Mas Yakub bilang udah 2 kali nggak datang. Bukan kata saya Mbak, itu statement resmi dari Bareskrim. Saya kira ini perlu disampaikan nanti kalau Bareskrim juga tidak diuji loh ya. Beliau nanti akan ada juga yang menguji apakah Kompolnas atau apa nanti ketika diperiksa.